Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh semuanya di rumah. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah soleh hari ini. Semoga kita tetap diberi kesabaran oleh Allah bagi teman-teman anak-anak soleh solehat di rumah yang lagi terkena musibah banjir ataupun lagi terkena musibah lainnya. Semoga Allah tetap memberikan perlindungan buat kita. Semoga Allah tetap memberikan pahala yang besar kepada kita karena kita telah tabah, karena kita telah sabar menerima ujian Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh, hari ini kita lanjutkan pelajaran materi kita kali ini, yaitu bab taubat. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana apa itu taubat, lalu apa hal-hal apa saja yang bisa mengharuskan kita taubat. Kita sekarang lanjutkan di materi halaman 58, yaitu syarat-syarat taubat. Nah, kemarin kita membahas tentang apa hal-hal saja yang bisa bikin taubat, seperti hasad, iri dengki, tamak atau loba atau sombong. Kita lanjutkan sekarang syarat-syarat taubat. Apa saja syarat-syarat yang harus kita lakukan untuk taubat? Yang pertama, silakan kalian buka di halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kali ini. Syarat-syarat taubat ialah: pertama, menghentikan perbuatan yang menyebabkan dosa. Ketika niat untuk bertaubat perbuatan yang menyebabkan dosa tersebut harus segera dihentikan. Kita tidak boleh menyatakan taubat tetapi masih tetap mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, maksudnya ketika kita ingin bertaubat dari melaksanakan perbuatan yang menyebabkan dosa tersebut, kita harus menghentikan perbuatan tersebut demi yang namanya taubat. Alias taubat itu kita harus benar-benar berhenti melakukan dosa tersebut. Misalkan kita hobi menggibah orang lain, maka kita bertaubat, maka kita harus berhenti total dari hal-hal yang berbau gibah tersebut. Hindari hal-hal yang berbau maksiat, hindari hal-hal yang membuat kita akan melaksanakan dosa itu lagi. Yang kedua adalah merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi ketika kita berserius melakukan taubat, maka kita juga harus merasa menyesal. Ada penyesalan dalam diri kita karena telah melakukan dosa tersebut. Misalkan hari ini kita telah melawan pelanggaran Rasulullah, atau kita telah, naudzubillah, kita telah lupa sholat, maka kita harus bertaubat dan tidak mengulangi dan memiliki rasa menyesal dalam diri hati kita karena telah melaksanakan sesuatu yang membuat kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyesal. Yang paling ngeri, yang paling mengerikan adalah ketika hati kita sudah mati, tidak memiliki rasa penyesalan setelah melaksanakan dosa. Itu baru hati kita sudah dikatakan mati. Naudzubillah, summa naudzubillah. Perbanyak doa, perbanyak istighfar agar hati kita tidak mati. Yang ketiga, berniat tidak akan mengulangi perbuatannya. Yang pertama tadi dijelaskan, tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, menyesal. Dan yang terakhir adalah berniat tidak mengulangi perbuatannya. Nah, untuk yang ketiga ini, ketika kita bertaubat, kita harus berniat tidak akan mengulanginya lagi. Dalam hati kita membulatkan tekad kita agar tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Maka dari itu mari kita mulai hari ini, apa hal-hal yang membuat kita berdosa kepada Allah ataupun berdosa kepada orang lain, kita kurangi, kita hentikan, dan kita taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kita lanjut di halaman 59. Adapun kesalahan yang telah kita perbuat untuk sesama manusia, misalnya bapak punya salah kepada orang lain, bapak punya salah, ataupun bapak punya salah kepada kalian atau kepada mama atau bapak di rumah. Ini ketika kita sudah merasa masalah dengan mereka, maka ada 4 syarat selanjutnya, syarat taubat selanjutnya, yaitu adalah minta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut. Ketika kita memiliki kesalahan terhadap orang itu, kita tidak bisa hanya bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, tapi kita juga minta ampun kepada orang tersebut. Paham ya? Oke, taubat perlu diucapkan dengan lisan. Ketika bertaubat, kita hendaknya mengucapkan kalimat taubat. Bagaimana kalimat taubat? Nah, dalam surah An-Nisa ayat dalam surah Al-A'raf ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu adalah doa Nabi Adam alaihissalam setelah mereka menyadari kesalahan mereka karena melanggar perintah Allah. Yang maknanya keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Bertobat memiliki keutamaan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Dengan bertobat, insyaallah dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Allah tidak akan merasa dendam dan tidak akan merasa memaafkan. Sebaliknya, Allah akan merasa sangat senang, sangat merasa bahagia ketika ada hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Rawah Al-Bukhari. Allah lebih bahagia menerima taubat seseorang melebihi dari bahagianya seorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang darinya di tengah gurun pasir. Nah, ini sebuah perumpamaan ketika zaman dulu bagaimana tersesat di padang pasir sendirian, ditinggalkan oleh untanya, lalu tiba-tiba untanya datang menghampirinya. Itu senangnya melebihi, senangnya seperti itu, seperti apa yang telah Allah rasakan. Bagaimana ketika kita hambanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. C. Halaman 60. Tata cara bertaubat dan meminta maaf. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Ya, bagi orang-orang itu kami sediakan azab yang pedih. Shadaqallahu maula dan azim. Quran surah An-Nisa ayat ke-18. Nah, tata cara taubat di sini jelaskan. Yang pertama ialah menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan. Kita harus menyesal, nak. Ya Allah, kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya melakukan itu ya? Kenapa saya seperti ini ya? Nah, itu baru nyesal. Yang kedua, bertekad dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Kita ada berhenti, membulatkan tekad benar-benar berhenti agar tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, memperbanyak melakukan perbuatan baik. Nah, selain kita menyesal dan tidak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, yang ketiga adalah melakukan perbuatan yang baik sebanyak mungkin. Nah, kita tutupi seperti dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ikutilah sebuah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu yang akan menghapus perbuatan dosa tersebut. Maka maksud dari hadis tersebut salah satunya ialah agar segera melaksanakan kebaikan setelah kita melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Perbuatan dosa tersebut kadang yang membuat dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika kesalahan tersebut berhubungan dengan orang lain, maka hendaknya kita meminta maaf dan mengembalikan haknya. Ketika kita meminjam uang, berhutang kepada orang lain, kita punya nazar atau kodok kepada orang lain, maka sehendaknya lah kita segera untuk melunasi hutang dan melunasi kodok kita kepada orang tersebut. Apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka segeralah kita minta maaf kepada orang tersebut. Yang selanjutnya adalah memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu kali ini nak, perbanyaklah doa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin.
dan banyaklah membaca istighfar, baik itu sebelum sholat ataupun setelah sholat ataupun dalam melakukan kegiatan apapun. Jika kita bersungguh-sungguh bertaubat, Allah pasti akan menerima taubat kita. Seperti sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surah An-Nasr, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Allah Maha penerima taubat. Taubat bukan hanya sarana penghapus dosa, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Oleh sebab itu, taubat penting dilakukan oleh setiap orang. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan taubat sebanyak 70 kali sehari semalam. Lantas bagaimana kita sebagai hambanya yang kadang kita tidak tahu kita akan kelak dimasuk dalam surga atau neraka? Rasulullah saja yang sudah memiliki tiket untuk masuk surga, beliau bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Sedangkan kita berapa kali? Maka dari itu hari ini kita harus banyak taubat kali ini. Taubat minta ampun kepada orang tua, minta ampun kepada saudara, minta ampun kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, atau kepada orang lain. Bertaubatlah. Oke, cukup sekian mungkin materi kali ini. Baik anak soleh, karena mungkin kali ini adalah materi terakhir untuk 3 bulan kali ini. Setelah ini mungkin kalian akan menghadapi PTS. Tetap semangat kalian PTS-nya. Untuk tugas-tugas yang belum kalian atau mama-mama atau ayah-ayah di rumah belum membantu putra-putrinya melaksanakan tugas, silakan kirim tugasnya kali ini. Jangan lupa kasih nama, caption, dan nomor absen dan kelas kalian. Tugas kali ini adalah kalian voice note atau mengirimkan pesan suara, yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca doa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin sebanyak 3 kali. Kalian kirim ke WA Bapak. Baik, cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.